Sama muslim kita harus tolong menolong, bantu membantu. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Hentikan, cegah kezoliman itu. Hentikan kezolimannya. Itu dia cara menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak terhadap sesama muslim. Pada episode yang lalu kita harus menguatkan persaudaraan dan kita harus hindarkan segala bentuk yang bisa merusak persaudaraan. Sekarang yang ketiga, sesama muslim kita harus tolong menolong, bantu membantu. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kerangka dalam konteks tolong menolong, bantu membantu atau kerjasama, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kalau begitu, tolong menolongnya seperti apa? Kita punya tenaga, tolong menolonglah dengan tenaga, kerjasama dengan tenaga. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, yaitu di Madinah, membangun masjid. Nah, pada saat membangun masjid itu, para sahabat bekerja sama, bantu membantu, tolong menolong. Kalau bahasa kita, kerja bakti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari segi usia lebih senior, beliau tidak hanya ngatur-ngatur, tapi beliau membawa batu bata dari tumpukannya di sebelah sana, dibawa kemari untuk dipasang. Begitu seterusnya. Bahkan ada sahabat yang sudah mulai lelah, Rasul juga lelah. Sahabat itu yang muda-muda sudah istirahat, Rasul masih terus saja membawa. Maka sahabat yang muda-muda itu jadi malu, sehingga ada di antara mereka, ya Rasul, istirahatlah engkau sudah lelah, serahkan batu itu kepada saya. Tapi apa kata Rasul? Kalau kamu masih mau bawa, itu di sana masih banyak, kamu bawa yang di sana. Nah, ini sebuah contoh bagaimana kerjasama. Tolong menolong dengan tenaga, tolong menolong dengan pikiran. Kita punya pendapat yang bagus, kita punya nasihat, kita punya saran, sampaikan kepada orang lain. Itu juga namanya menolong. Orang yang lagi bingung, kita bantu dengan saran, dengan nasihat. Tolong menolong dengan dana, dengan uang. Orang susah kita bantu. Mungkin dia mau usaha tapi nggak punya uang untuk modal, maka kita bantu memberikan permodalan, meminjamkan dia uang misalnya. Itu juga tolong menolong. Begitu seterusnya. Jadi apa yang kita bisa bantu, bantulah orang lain. Ini sesuatu yang sangat bagus agar kita nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis riwayat Muslim menyebutkan, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi orang yang butuh bantuan kita jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk membantu.
Bahkan ada satu ungkapan Nabi yang sangat menarik, yang itu membuat para sahabat harus bertanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizolimi. Tentu saja para sahabat heran, tolong yang zolim. Kalau orang yang dizolimi kita tolong, iya. Tapi kalau orang zolim bagaimana harus ditolong? Sehingga para sahabat itu bertanya, kaifa unsuruhu zoliman? Bagaimana ya Rasul nolong orang yang zolim itu? Nabi menjawab, tahjizuhu aniz zulmi fa in zalika nasruhu. Hentikan, cegah kezoliman itu, hentikan kezolimannya, itu dia cara menolongnya. Jadi kalau ada orang zolim, hentikan kezolimannya, itu namanya menolong orang zolim. Kalau ada penguasa yang zolim, hentikan kezolimannya. Caranya bagaimana? Kalau dia mencalonkan diri, jangan dipilih. Nah, kalau nyalonin lagi, jangan dipilih. Hentikan kezolimannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah saling memberi nasihat. Siapa saja butuh nasihat. Nabi juga butuh nasihat. Sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberi nasihat. Nah, maka setiap kita ini bagus saling nasihat menasihati. Dan ini menjadi kunci bagi kita untuk mencegah kerugian dalam hidup di dunia. Kita sudah hafal, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Yang kelima adalah berlomba dalam kebaikan. Setiap kita harus berlaku baik, memperbanyak amal yang soleh, dan sesama muslim harusnya saling memotivasi. Sesama muslim saling memotivasi, sehingga dalam soal kebaikan harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mendapati istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya seorang mukmin harus menjadi cermin. Kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Kalau saya merasa sudah baik, lalu ternyata ada kawan saya lebih baik lagi, lebih banyak lagi amal solehnya, nah, itu namanya saya bercermin sama dia, sehingga saya menemukan kekurangan diri saya. Maka teman saya itu namanya berlomba dalam kebaikan. Saya ingin lebih baik dari teman saya. Sesudah saya lebih baik dari teman saya, ternyata teman saya itu mengejar lagi kebaikan, sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan ada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi. Dia bawa uang yang banyak. Ternyata mau infak, mau sedekah. Banyak sedekahnya. Rasul tanya, untuk kamu dengan keluarga apa? Oh, ada segitu lagi ya Rasul. Jadi rupanya Umar bersedekah, berinfak dengan setengah dari uang yang dimilikinya. Nggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bawa uang yang jauh lebih banyak, diinfakkan kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, untuk kamu sama keluarga apa? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya.
Umar yang merasa berinfak sudah banyak, ternyata Abu Bakar lebih banyak lagi. Sehingga Umar merasa jauh kurang dalam urusan kebaikan. Sehingga dia mengatakan, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Ini namanya berlomba dalam kebaikan, sehingga yang lain termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, tidak merasa cukup dalam urusan kebaikan. Inilah yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.